Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah melanjutkan pembahasan Asmaul Husna Al-Wahid dalam kitab terjemahan Jatuh pada halaman 30. Penafsiran Al-Wahid sudah berlalu pada pertemuan lalu, artinya Allah Maha Esa. Allah Maha Esa dalam pengertian pula tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada saingan bagi Allah. Itulah pengertian Esa. Maka dalam surat Al-Ikhlas, ketika Allah menyebutkan Ahad pada ayat pertama, Allah menegaskan Ahad itu pada ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Jemaah sekalian, apabila Anda ingin memahami sesuatu yang tidak pernah Anda lihat, yang pertama, Anda dalam mengenal sesuatu, maksudnya ada 3 cara untuk mengenali sesuatu. Yang pertama, Anda mengenalinya dengan melihat langsung. Atau yang kedua, Anda mengenalinya dengan melihat yang semisal. Misalnya Anda ingin mengenali motor Honda. Jalan pertama untuk bisa mengenali motor Honda, melihatnya langsung. Kalau tidak memungkinkan, maka jalan yang kedua, yaitu melihat yang semisal. Kalau tidak mungkin juga dengan cara yang kedua, maka cara yang ketiga, al-khabarus shadiq. Anda mengenali motor Honda melalui berita-berita yang detil dan akurat. Itulah 3 cara bagi kita untuk mengenali sesuatu. Tetapi Allah Azza wa Jalla, mungkinkah mengenali Allah dengan melihatnya langsung? Tidak mungkin. Berarti jalan yang pertama tertutup. Baiklah, jalan yang kedua, mungkinkah kita mengenali Allah dengan melihat yang semisal dengan Allah? Lebih tidak mungkin lagi. Kalau begitu, jalan yang pertama, jalan yang kedua tertutup untuk mengenal Allah. Maka hanya ada satu cara, hanya ada satu jalan untuk mengenal Allah, yaitu melalui al-khabarus shadiq, melalui berita-berita yang akurat. Dan berita yang akurat itu adalah wahyu.
Al-Quran dan Sunnah. Yang ingin kita garis bawahi adalah poin yang kedua. Karena Allah wahid, Allah Esa, tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak mungkin mengenal Allah dengan melihat yang semisal dengan Allah. Kita hanya bisa mengenali Allah melalui berita-berita yang super akurat, melalui berita-berita yang tidak mungkin salah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan berikutnya, manakah yang lebih tinggi, mengenal sesuatu karena melihatnya, atau mengenal sesuatu karena melihat yang semisalnya, atau yang ketiga, mengenal melalui berita-berita yang akurat? Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla. Jawabannya jamaah sekalian, mengenali dengan berita yang akurat lebih tinggi daripada mengenali dengan melihat langsung atau dengan melihat yang semisal. Kenapa demikian? Mengenal dengan melihat langsung bisa salah. Pandangan kita ini mudah tertipu. Motor yang lama dengan sedikit polesan kita melihatnya baru. Apalagi ditambah misalnya dengan polesan-polesan yang mengkilap. Maka mengenal dengan penglihatan sering tertipu dan salah. Apalagi mengenal dengan melihat yang semisal, ini lebih sering lagi tertipu. Tapi kalau Anda mengenal melalui berita yang akurat, berita wahyu, inilah yang tidak pernah salah. Maka Allah tidak memberikan Anda ma'rifatullah melalui indera Anda, mata dan telinga. Karena mata dan telinga Anda potensial untuk salah. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan Anda ma'rifatullah, memberikan Anda perkenalan melalui berita-berita yang tidak mungkin salah, yaitu berita dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam agama kita ada 3 bentuk keyakinan. Keyakinan yang pertama ainul yakin. Keyakinan yang kedua ilmul yakin. Keyakinan yang ketiga haqqul yakin. Kalau ada yang memberitahu Anda bahwa di bawah ada jual beli minum mineral, ada yang memberitahu Anda. Berita ini datang dari satu orang, lalu datang lagi orang yang kedua, orang yang ketiga, sampai akhirnya 300 orang yang jujur mengabarkan di bawah ada penjualan air minum mineral. Anda tidak melihat tentunya, tapi 300 orang yang jujur mengabarkan di bawah ada penjualan air mineral. Apakah Anda yakin? Anda pasti yakin. Anda yakin karena satu berita yang tidak mungkin salah. Ini namanya ilmul yakin. Yang kedua, lalu Anda turun ke bawah dan melihat langsung bahwa memang ada penjualan air mineral. Anda lihat dengan langsung. Itu namanya ainul yakin. Karena Anda langsung melihat. Dan yang ketiga, Anda nggak cuma melihat, bahkan Anda beli dan Anda minum sendiri langsung. Itu namanya haqqul yakin. Dari 3 keyakinan ini jamaah sekalian, manakah keyakinan yang menjadi jalan hati untuk Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda yakin tentang Allah dengan ainul yakin? Atau dengan haqqul yakin? Atau dengan ilmul yakin? Jamaah sekalian, mengenal Allah dengan ilmul yakin pasti. Karena ada Al-Quran, ada hadis. Al-Quran dan hadis ini memberikan Anda ilmu al-yakin, bukan ilmu yang ragu-ragu.
bukan ilmu yang masih dipersoalkan. Semua ilmu yang diberikan Al-Quran dan hadis adalah ilmu yakin. Lalu mengenal Allah dengan hakul yakin, mungkinkah di dunia ini? Jawabannya sangat mungkin. Lihatlah mereka yang mencintai Allah dengan sepenuh jiwa dan raga. Lihatlah mereka yang meneteskan air mata rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat mereka yang berbicara dengan Allah, mengeluh kepada Allah dengan doa dan munajat. Mereka merasakan hakul yakin tentang Allah. Tapi jemaah sekalian, mengenal Allah dengan ainul yakin, mungkinkah itu terjadi di dunia? Jawabannya, kalau ainul yakinnya tentang Allah tentu enggak mungkin. Tapi kalau ainul yakinnya tentang ciptaan Allah, mungkin. Allah ada. Buktinya ini langit, ini bumi, ini matahari, ini bulan, ini lautan. Anda melihat dengan ilmu yakin apa yang diciptakan Allah, sehingga Anda tidak ragu bahwa ada yang menciptakan. Kalau saya berikan Anda masakan, Anda pasti yakin ada yang memasak walaupun tidak melihat yang masak. Dan kalau Anda ragu, Anda bilang saya ragu ada yang masak, padahal masakannya di depan mata Anda. Bahkan masakan itu sendiri Anda makan, lalu Anda ragu, ada enggak sih yang masak? Oh, itu terlalu buruk. Maka jangan sampai ini langit Allah ciptakan, lalu ada yang bertanya, emang Allah ada? Ini bulan, ini laut, ini bumi Allah yang ciptakan. Lalu ada yang bertanya, emang Allah ada? Ini terlalu buruk. Jadi kalau ilmu yakin tentang Allah, melihat Allah maksudnya, itu enggak mungkin. Tapi ainul yakin maksud saya, ainul yakin tentang Allah enggak mungkin. Tapi ainul yakin tentang ciptaan Allah itu yang betul-betul mungkin. Baik jemaah sekalian, halaman 30 berdoa dengan nama Al-Wahid. Yang pertama, doa ibadah. Apa saja ibadah-ibadah kita yang terkandung di dalam nama Allah Al-Wahid. Nama-nama Allah ini jangan sampai hanya sekedar makna dan pemahaman. Tetapi ada satu tugas-tugas tertentu, ada ibadah-ibadah tertentu terkait dengan setiap nama-nama Allah. Nah sekarang, ibadah apa yang terkandung di dalam nama Al-Wahid? Penulis berkata, Allah Ta'ala dialah ilah yang esa dan tunggal. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia satu-satunya. Tidak ada sekutu dan tidak ada yang menyamainya. Jadi banyak yang diibadahi, tetapi yang diibadahi di dalam kebenaran hanyalah Allah. Jemaah sekalian, pembicaraan pertama dan terbesar di setiap agama adalah pembicaraan tentang ibadah. Termasuk dalam agama kita. Pembicaraan terpenting dalam agama kita adalah pembicaraan tentang ibadah. Kenapa? Karena ibadah adalah fitrah manusia. Kalau manusia sudah tidak beribadah, berarti manusia keluar dari fitrah. Apa yang terjadi? Jawabannya saya berikan Anda perbandingan. Ada seorang laki-laki, tentu fitrahnya adalah laki-laki. Kalau laki-laki ini keluar dari fitrahnya laki-laki, lalu dia menjadi perempuan, apa namanya? Bencong. Itulah yang terjadi kalau seseorang keluar dari fitrah. Fitrahnya laki-laki dan ia tinggalkan fitrah itu, akhirnya dia menjadi orang yang memiliki kelainan. Padahal fitrah laki-laki bagi laki-laki ini fitrah yang rendah. Karena fitrah terbesar dalam diri manusia adalah fitrah beribadah. Maka jemaah sekalian,
Kalau manusia meninggalkan ibadah, berarti dia meninggalkan fitrah terbesar dalam dirinya. Akan terjadi kelainan yang lebih buruk daripada kelainan si bencong tadi. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Begitu seseorang meninggalkan ibadah, berarti dia keluar dari fitrah. Yang pertama, Anda akan menemukan seseorang yang punya keinginan berzina, punya keinginan membunuh, punya keinginan mencuri, punya keinginan menzalimi orang lain. Anda akan menemukan manusia yang sangat berbahaya. Itulah yang terjadi dari kelainan, disebabkan karena seseorang meninggalkan fitrahnya, yaitu ibadah. Orang yang rajin ibadah enggak mungkin punya keinginan berzina, enggak mungkin punya keinginan mencuri, enggak mungkin punya keinginan membunuh. Dia berada di dalam fitrah, yaitu ibadah, sehingga dia enggak mengalami kelainan. Oleh sebab itu, semua orang yang renggang hubungannya dengan ibadah pasti akan mengidap kelainan. Seorang anak seharusnya berbakti, tapi akan muncul anak-anak yang punya kelainan, akhirnya durhaka kepada orang tua. Ada makanan, ada minuman yang halal, akhirnya dia lebih suka dengan narkoba. Ya, rokok itu tidak boleh dalam agama, tidak butuh fatwa untuk haramnya rokok. Anda cuma perlu membaca bungkus rokok, di sana sudah ada fatwa. Rokok itu artinya jantung hancur, paru-paru hancur, tapi terjadi kelainan. Ada yang halal lebih suka dengan yang haram. Itu yang terjadi. Kalau seseorang meninggalkan fitrahnya, maka dia akan menjadi orang yang punya kelainan. Kelaki-lakian adalah fitrah bagi laki-laki, kewanitaan adalah fitrah bagi wanita. Namun fitrah terbesar dalam diri manusia adalah fitrahnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi hati manusia ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, difitrahkan oleh Allah untuk ibadah. Sehingga jemaah sekalian, hati ini tidak akan menemukan ketenangannya kecuali dengan ibadah. Itu camkan baik-baik. Uang yang banyak ini enggak akan memberikan Anda ketenangan, dia hanya memberikan Anda kesenangan. Apalagi jabatan yang tinggi enggak akan memberikan Anda ketenangan, walaupun dia memberikan Anda sebuah vitalitas. Satu-satunya yang menjadi ketenangan dan kebahagiaan hati adalah ibadah. Ada satu hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ini ingin saya sampaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal buyuta la tasi'u li ahliha, wa la ta'tihi al-malaika, wa la yanzilu fihi al-khair an yatluwa fiha al-Quran, wa innal baita la yadiqu ala ahliha, wa la ya'tihi al-malaika, wa la yanzilu fihi al-khair an la yuqra fihi al-Quran. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya, sebuah rumah akan terasa longgar dan lapang bagi penghuninya. Kemudian rumah itu pun tiada henti-hentinya dikunjungi malaikat. Rumah itu pun akan selalu mendapatkan tetesan-tetesan kebaikan yang tiada hentinya. Ini tiga. Kenapa? An yatluwa fiha al-Quran, ketika di dalamnya Al-Quran selalu dibaca. Tapi kata Nabi SAW, rumah-rumah akan menjadi terasa sesak dan sempit bagi penghuninya, dan rumah itu pun tidak pernah dikunjungi malaikat. Kebaikan-kebaikan dan keberkahan pun tidak pernah menetes di rumah itu, disebabkan karena Al-Quran yang tidak dibacakan di dalam. Hadis ini menjawab kenapa ada orang-orang tertentu yang bosan di rumah, kenapa ada orang tertentu yang tidak tenang di rumah.
Akhirnya nongkrong di pos hansip karena nggak ada uang. Kalau ada uang lebih kerenan dikit, pergi dia nyari kafe. Tapi dua-duanya Anda jangan berpikir dia yang duduk di kafe mahal, makanan minuman mahal, sekali keluar dari kafe 5 juta habis. Anda jangan berpikir ini orang yang bahagia. Ini orang yang sesak dengan rumahnya sendiri. Rumahnya besar, di setiap ruangan ada AC. Belum lagi pengharum ruangan yang sangat semerbak. Tapi walau demikian rumah ini sesak, rumah ini sempit. Dia nggak betah, dia lebih suka di pos hansip. Bahkan dia lebih suka misalnya di kafe-kafe. Anda jangan melihat ini satu kebaikan. Nabi kita SAW mengatakan, satu rumah akan terasa lapang bagi penghuninya. Rumah itu pun tiada henti-hentinya dikunjungi malaikat. Kemudian rumah itu pun akan menjadi tetesan-tetesan berkah dan kebaikan ketika rumah ini selalu terdapat Al-Quran yang dibacakan. Tapi jangan sampai yang kedua, rumah-rumah ini kata Nabi akan sempit bagi penghuninya. Malaikat pun tak pernah mengunjunginya. Tetesan berkah dan kebaikan gak pernah ada dalam rumah ini. Disebabkan karena di rumah ini tak ada bacaan Al-Quran. Tapi Anda jangan main akal-akalan. Anda setelkan murattal dan Anda tidur. Bukan begitu maksudnya. Anda baca Al-Quran, lalu nanti sambungan istri baca Quran, kemudian anak-anak baca Al-Quran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama istri dan putrinya, mereka bertiga sepakat membaca Al-Quran non-stop di rumah. Misalnya anaknya baca Quran 2 jam, disambung ibunya, sambung Abu Hurairah, begitu terus bergilir. Kenapa jemaah sekalian? Mereka ingin rumah ini lega. Mereka ingin rumah ini selalu disambangi malaikat. Ya, jadi rumah berkah itu bukan berarti tamannya bagus, ruangannya besar, AC-nya dingin. Ternyata kalau di dalam rumah Anda Al-Quran terus dibacakan, Anda akan melihat keberkahan rumah ini. Maka kalau Anda mengenal satu rumah tangga yang suka cekcok, dan ketika Anda ajak bicara Anda pun sulit untuk menegakkan kebenaran, karena seolah-olah suami benar, istri bicara seolah-olah istri pula yang benar, Anda bingung. Kalau begitu jangan selesaikan masalah dari masalahnya. Selesaikan masalah dari luar masalah. Katakan kepada suami istri, saya nggak tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar. Mulai hari ini kalian bacakan Quran sebanyak-banyak dari rumah ini. Kau suami minimal 1 juz sehari, kau istri minimal 1 juz sehari. Demi Allah jemaah sekalian, kalau semua penghuni rumah mulai membaca Al-Quran di rumah, mungkin sehari Anda belum melihat perubahan. Tapi begitu baca Quran ini telah menjadi istiqamah, suami telah istiqamah, istri istiqamah, anak-anak istiqamah, Anda akan melihat taman-taman surga di dalam rumah. Bukan karena, jadi kadang-kadang kita berpikir masalah yang terjadi ini karena masalah. Bukan, masalah ini hanya pencetus. Dia hanya pencetus, sebab yang sesungguhnya bukan masalah. Misalnya hanya persoalan karena masakan istri kurang garam, lalu suami marah, anak-anak pun marah, lalu Anda berpikir akar permasalahan adalah garam. Kasihan garam. Padahal itu hanya pencetus. Masalah sesungguhnya adalah lebih buruk, yaitu ternyata rumah ini tidak pernah ada Al-Quran dibacakan. Jadi tips keluarga sakinah itu, rumah sakinah itu adalah selalu baca Quran. Jadi maksud saya jemaah sekalian, semua ibadah adalah fitrah kita. Maka hati kita akan semakin temukan kebahagiaan sepanjang hati itu semakin menemukan ibadah. Kadar bahagia dalam hati Anda sesuai dengan kadar ibadah Anda. Kalau ibadah Anda hanya 5 waktu sehari semalam, itulah kadar kebahagiaan Anda. Tapi kalau di samping 5 waktu, ada pula tahajud, ada pula duha, itulah kadar bahagia Anda. Kalau di samping itu Anda pun istiqomah zikir pagi dan petang, kadar kebahagiaan Anda semakin tinggi. Di samping itu Anda pun baca Quran sehari semalam dalam jumlah sesuai kemampuan, kadar kebahagiaan Anda pun semakin tinggi. Jadi kadar kebahagiaan Anda yang menentukan ibadah. Uang itu hanya menentukan kesenangan, bukan kebahagiaan.
Dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan uang itu bahagia. Tapi Al-Quran selalu menyebutkan uang itu kesenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata' al-ghurur. Dunia dan isinya kesenangan, itu pun menipu. Tentang uang Allah berfirman, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua yang diberikan oleh dunia namanya kesenangan. Dan semua yang diberikan oleh Islam, diberikan oleh Allah, itu yang namanya kebahagiaan. Siapa yang memberikan Anda salat? Allah. Siapa yang memberikan Anda zakat? Allah. Siapa yang memberikan Anda zikir? Allah. Semua yang Allah berikan itulah kebahagiaan. Adapun semua yang diberikan dunia itu hanya kesenangan. Bedanya apa? Kesenangan itu di luar. Kesenangan itu untuk perut. Kesenangan itu untuk tenggorokan. Kesenangan itu untuk tubuh Anda tidak kepanasan karena AC yang dingin. Kesenangan itu bahwa Anda punya istri yang cantik, suami yang ganteng. Tapi harus saleh juga. Kesenangan itu hanya mampu menyentuh lahiriah Anda. Kesenangan itu tidak pernah menukik ke dalam hati Anda. Padahal letak kebahagiaan itu di hati bukan di tubuh. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ada orang-orang yang tubuhnya nggak senang, tapi hatinya bahagia. Allahu Akbar. Hatinya nggak senang, tubuhnya nggak senang, tapi hatinya benar-benar bahagia. Siapa itu jemaah sekalian? Itu orang-orang bertakwa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika kehidupan beliau selalu berpindah-pindah dari satu penjara, penjara kedua, penjara ketiga, sampai akhirnya beliau wafat dalam penjara. Ada satu ungkapan beliau yang tertulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan, "Madza yaf'alu a'da'i bi?" Sebenarnya apa yang diinginkan musuh-musuhku kepada aku? Kalau mereka memenjarakan aku, itu kesempatanku berdua dengan Allah lebih banyak. Kalau mereka mengusirku dari negara ini, kesempatanku untuk bertamasya ke negeri lain. Sorgaku di hatiku, dimanapun aku berada, sorgaku selalu aku bawa. Kalau sorga Anda ada di dompet, tanpa dompet Anda kehilangan surga. Kalau sorga Anda adalah jabatan, besok pensiun Anda akan stres setengah gila. Seperti yang banyak terjadi. Tapi kalau sorga Anda di hati Anda, apapun dan seperti apapun situasi Anda nggak kehilangan surga. Jadi orang-orang yang kehilangan surga, mereka yang menjadikan dompet surga, mereka jadikan jabatan itu surga. Sementara agama menginginkan hatimu adalah surgamu, agar kau tidak merasakan neraka dengan uang yang sedikit. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada pembicaraan kita. Pembicaraan terbesar di setiap agama, terkhusus agama Islam, adalah ibadah. Kenapa? Karena fitrah terbesar manusia adalah ibadah. Kelaki-lakian fitrah laki-laki, tapi itu fitrah yang lebih rendah. Fitrah yang lebih tinggi dan tidak ada fitrah yang lebih tinggi lagi adalah fitrah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki meninggalkan fitrah laki-lakinya, maka dia jadi bencong. Terjadi kelainan. Begitupun ketika seorang manusia meninggalkan ibadah, maka dia akan mengidap kelainan. Kelainan yang buruk. Kelainan dia suka berzina. Kelainan dia suka mencuri. Kelainan dia suka menipu. Kelainan dia suka menzalimi orang lain. Semua kelainan-kelainan ini dampak seseorang meninggalkan fitrah. Jangan tinggalkan fitrah Anda, yaitu ibadah. Lalu tadi dijelaskan bahwa tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Allah. Ibadah kepada selain Allah ibadah yang salah. Ibadah kepada Allah ibadah yang sesungguhnya. Kenapa? Allah menciptakan saya, Allah berikan saya mata, Allah berikan saya telinga. Semua yang saya miliki Allah yang ngasih. Saya punya anak, Allah yang ngasih. Saya punya istri, Allah yang ngasih. Saya punya tempat tinggal, Allah yang ngasih. Saya punya sehat, Allah yang ngasih.
Allah ciptakan saya, kemudian segala yang saya miliki Allah yang ngasih. Maka ibadah yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Matahari, pohon-pohon tidak menciptakan saya. Tidak pula memberikan saya sehat. Maka ibadah kepada matahari dan pohon-pohon ini adalah ibadah yang salah. Ketika saya sedang kesulitan, siapa yang memberi kemudahan? Allah, bukan pohon dan matahari. Ketika saya dalam keadaan sulit, siapa yang mengembalikan sehat saya? Jawabannya Allah. Bukan kuburan-kuburan dan bukan pula ruh wali-wali. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, siapa yang memberikan segalanya untuk Anda, maka hanya dialah yang diibadahi dalam kebenaran. Maka kalau ada ibadah kepada yang tidak memberi segalanya, ini ibadah yang batil. Contoh, di antara ibadah dalam Islam adalah berdoa. Doa itu ibadah bukan? Ibadah. Kalau saya berdoa kepada Allah, berarti saya berdoa kepada yang memiliki segalanya, yang mampu segalanya, yang memberi segalanya. Maka doa kepada Allah adalah kebenaran. Tapi kalau saya meminta kepada selain Allah, wahai fulan bin fulan, berikanlah anakku seorang jodoh yang bagus. Apakah fulan bin fulan ini memberikan segalanya? Apakah fulan bin fulan ini memiliki segalanya? Mampu segalanya? Tidak. Ibadah Anda kepadanya ibadah yang batil. Dalam hal ini Anda berdoa. Bukankah doa itu ibadah? Iya. Jangan berdoa kepada selain Allah. Setidaknya ingat, tiga alasan kenapa berdoa kepada Allah. Ini setidaknya. Ini secara mudah. Pertama, kita berdoa kepada Allah karena Allah memiliki segalanya. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah karena Allah mampu segala-galanya. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah memberi segala-galanya. Kalau tiga hal ini ada pada selain Allah, silahkan berdoa kepada selain Allah. Tapi apakah ada selain Allah yang memiliki tiga-tiganya? Tidak ada. Jemaah sekalian, buku Asmaul Husna ini namanya The Miracle, keajaiban. Dalam pengalaman saya mengajarkan Asmaul Husna bertahun-tahun, dan saya pikir saya punya majelis Asmaul Husna ini lebih dari 10 tempat, mulai dari masjid, di rumah, bahkan sampai di gedung-gedung. Dan saya mendapatkan testimoni ataupun pengakuan dari banyak orang yang merasakan keajaiban doa dengan Asmaul Husna. Semalam saya menyampaikan kajian Asmaul Husna di sebuah perumahan. Selesai kajian, seorang menjumpai saya. Beliau menangis lalu bercerita, Ustaz, saya punya istri, punya anak-anak. Betapa inginnya saya memberikan istri dan anak-anak rumah. Akhirnya keinginan punya rumah ini mendorong saya untuk melakukan ikhtiar. Saya ajukan pinjaman ke bank syariah. Ternyata saya tidak punya syarat yang memenuhi. Akhirnya saya jumpai pula orang-orang kaya yang saya anggap baik hati untuk meminjamkan saya uang beli rumah. Ternyata orang-orang kaya itu pun tidak bisa memberikan pinjaman sejumlah yang saya butuhkan. Jadi tidak kurang 5 ikhtiar telah saya lakukan, semuanya kandas. Dan yang terakhir, saya ingat kajian Asmaul Husna. Mintalah kepada Allah dan sebut nama Allah yang sesuai dengan keinginan. Keinginanku agar ada uang beli rumah. Saya ingat Allah Al-Ghani Maha Kaya. Saya pun ingat Allah Ar-Razzaq Maha memberi rezeki. Akhirnya saya selalu berdoa, Allahumma ya Ghani, Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Ghani, Allahumma ya Razzaq, berikan aku rumah. Semua pintu telah tertutup kecuali pintumu yang Maha memberi rezeki dan Maha Kaya. Berdoa, berdoa, berdoa. Akhirnya ikhtiar terakhir, dia ajukan permohonan ke perusahaan tempat dia kerja. Perusahaan mengatakan, di perusahaan ini tidak ada fasilitas pinjaman untuk karyawan.
Sehingga perusahaan ini nggak bisa meminjamkan Anda. Tapi karena Anda punya dedikasi yang sangat bagus, kemudian masa kerja Anda pun sudah selesai, perusahaan memperbaharui akad kerja untuk 4 tahun yang akan datang. Kalau Anda bersedia, perusahaan memberikan Anda bonus sesuai harga rumah yang Anda inginkan. Ya tentu saja, siapa yang nggak setuju dapat kerjaan diperpanjang itu kan luar biasa banget. Lebih banget lagi kemudian bonusnya uang senilai rumah yang dia butuhkan. Apa yang ingin saya katakan jemaah sekalian yang saya hormati? Kalau mau berdoa dan meminta, jangan ke kuburan, walaupun kuburan wali. Karena wali ini tidak pemilik segala-galanya. Wali ini pun tidak mampu segala-galanya. Wali ini pun tidak menyayangi Anda lebih dari kasih sayang yang sangat lemah. Tapi Allah Azza wa Jalla memiliki segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala memberi segala-galanya. Allah pun mampu segala-galanya. Perhatikan teman kita ini. Dia minta, Allah berikan lebih dari yang dia minta. Ya, pertama kontrak kerja diberikan 4 tahun ke depan, berarti dia selamat dari pengangguran. Walaupun sesungguhnya dia yang membutuhkan pekerjaan, tapi kemudian diberikan oleh dia bonus. Jemaah sekalian, tidak ada orang yang kecewa berhubungan dengan Allah. Tapi orang-orang yang berhubungan dengan manusia, ini calon orang-orang stres. Jangan berhubungan kepada manusia. Anda butuh uang, oh carilah pintu orang-orang kaya, oh pintu ini, pintu ini. Orang stres, cari bingung ya, ke sini atau ke sini, bingung dia. Tinggalkan pintu manusia, pintu Allah nggak pernah tertutup. Berdoa kepada Allah. Carikan asmaul husna yang sesuai dengan keinginan Anda, lalu berdoa kepada Allah. Cuman kawan kita tadi, langkah terakhir baru ingat Allah. Awalnya babak belur dulu, pergi ke bank nggak setuju, pergi ke rumah orang ini nggak mampu, pergi ke sini, akhirnya babak belur. Baru akhirnya ingat asmaul husna. Allahumma ya ghani, ya Allah engkau maha kaya. Allahumma ya razzaq, engkau pun maha memberi rezeki. Ya Allah, semua pintu-pintu ini telah tertutup, pintumu satu-satunya yang terbuka. Ya Allah, berikan keinginanku, engkau razzaq. Berikan keinginanku, engkau ghani maha kaya. Dan Allah tidak memberi keinginannya sesuai keinginan, tapi Allah memberikan keinginannya lebih dari yang diinginkan. Allah berikan uang, padahal tadinya dia minjam. Sekarang Allah berikan dalam bentuk bonus, bukan pinjaman. Sekiranya perusahaan ngasih pinjaman, saya pikir dia 5 tahun nggak berhenti bahagia itu. Ini malah ketika dia meminta kepada Allah bukan pinjaman, tapi bonus. Jumlahnya sesuai harga rumah. Di samping itu kontrak kerjanya diperpanjang selama 4 tahun. Di samping itu, karena rumahnya ada di Bandung, perusahaan mengizinkannya kerja dari Bandung, nggak perlu datang ke kantor. Aduh, masya Allah, luar biasa. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, kenalilah Allah, niscaya Anda akan meninggalkan manusia. Selama ini kita nggak mengenal Allah kecuali nama Allah itu saja. Itu sebabnya kita terikat dengan fulan. Padahal sekiranya Anda mengenal Allah lebih dalam lagi, Anda mengenal Allah lebih dari Anda mengenal diri sendiri, Anda nggak mau lagi berhubungan dengan manusia ini. Anda nggak mau meminta kepada mereka, dan Anda akan fokus bersimpuh di depan Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi Allah Esa tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Allah. Ibadah kepada selain Allah, doa kepada selain itu, semuanya doa yang batil. Ibadah yang penuh kebenaran, doa yang penuh kebenaran hanya kepada Allah. Karena Allah pencipta segala-galanya, Allah pemilik segala-galanya, Allah mampu segala-galanya. Itu sebabnya ibadah dan doa di depan Allah adalah doa dalam kebenaran. Tidak ada sekutu dan tidak ada yang menyamainya, baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Enggak ada yang menyamai zat Allah. Karena Allah itu lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah tabaraka wa taala datang dari kelahiran, niscaya Allah sama dengan orang tuanya. Allah pun akan sama dengan anaknya.
Tapi tidak ada yang sama dengan Allah, disebabkan karena Allah tidak datang dari kelahiran. Tidak ada yang sama dengan Allah. Itulah pengertian dari wahid. Itulah pengertian dari kemahaesaan. Tidak pula ada yang menyamai Allah dalam sifat. Allah penyayang, ibu kita penyayang. Sama tapi tak serupa. Ibu kita menyayangi dengan segala keterbatasan, namun Allah menyayangi dengan segala kesempurnaan. Sama-sama kasih sayang, tapi dengan hakikat yang sangat jauh berbeda. Kasih sayang bunda, kasih sayang seorang makhluk penuh keterbatasan. Kasih sayang Allah adalah kasih sayang Al-Khaliq, kasih sayang dengan segala kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, si fulan ini pun kaya raya, sama-sama kaya tapi dengan hakikat yang sangat berbeda. Si fulan ini kaya tapi semuanya pinjaman. Allah Maha Kaya karena Allah pemilik. Kekayaan fulan ini kaya tapi pinjaman, sehingga kekayaan ini bisa saja berakhir dalam 2 tahun. Saya punya seorang kawan kaya raya banget dalam bisnis travel haji dan umrah. Kaya raya, rumahnya, mobilnya luar biasa. Tapi kemudian bertemu di Jeddah, kerjanya cuma handling bandara sekarang. Mana rumahnya habis dijual, mana mobil mewahnya semuanya dijual. Utang menumpuk di mana-mana. Akhirnya jadi handling bandara. Apa yang kita simpulkan? Kekayaan yang kemarin luar biasa hanya bagaikan mimpi berakhir. Kenapa? Karena semua yang dimiliki manusia hakikatnya pinjaman. Oleh sebab itu jangan pernah merasa memiliki, agar Anda tidak pernah sedih dengan perpisahan. Anda punya anak, kalau anak bagi Anda adalah milik, nanti saatnya berpisah Anda akan menangis, stres. Lihat semua yang Anda miliki adalah pinjaman, supaya ketika datang perpisahan Anda tidak stres, karena Anda tidak pernah merasa memiliki. Merasa memiliki yang berlebihan itu yang membuat perpisahan itu sangat luar biasa. Itu azan? Azan. Oh iya, 1 menit lagi. Jadi sederhana untuk gimana agar perpisahan ini nggak sakit. Jabatan, Anda berpisah dengan jabatan, kekayaan, bahkan kematian, ini semuanya perpisahan-perpisahan. Orang yang merasa memiliki akan menderita dengan perpisahan. Tapi orang yang selalu menyadarkan diri, jabatan ini pinjaman, kekayaan ini pinjaman, anak-anak ini juga pinjaman. Orang yang selalu menyadarkan diri tentang pinjaman, mereka nggak akan terlalu sedih dengan perpisahan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita kumandangkan azan dan salat.